Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Syafa'ah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori psikologi belajar menurut Noam Chomsky. Bahasa sebagai alat dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan. Bahasa ialah alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan bahasa adalah tanda yang jelas dari suatu kepribadian, baik itu buruk ataupun baik. Bahasa yang benar, cara penggunaannya sesuai dengan kaidah atau aturan bahasanya. Kaidah bahasa itu antara lain kaidah ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, dan penataan penalaran. Nah, selain bahasa yang baik, ada juga bahasa yang buruk, di mana kalimat yang ditata tidak sesuai dengan tataan kaidah yang benar. Chomsky dikenal sebagai tokoh utama teori kebahasaan transformatif dan generatif. Teori kebahasaan transformatif ini lahir seiring diterbitkannya buku Chomsky, yaitu yang berjudul Sintaktik Struktur pada tahun 1957, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi dalam bukunya yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Buku kedua Chomsky inilah yang memperkenalkan metode tata bahasa generatif transformatif. Noam Chomsky memiliki nama asli Avram Noam Chomsky. Ia lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember tahun 1928. Nah, ia adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Kepakarannya di bidang linguistik ini mengantarkannya merambah ke studi politik. Chomsky telah menulis lebih dari 30 buku politik dengan beragam tema. Selanjutnya, teori yang ia kemukakan adalah teori generatif dan transformatif. Teorinya ini terkenal dengan nama tata bahasa transformasional generatif atau transformational generative grammar atau tata bahasa generatif. Transformatif ini adalah sesuatu yang memberikan beberapa tanda yang memungkinkan penutur dan pendengar memahami suatu kalimat. Sedangkan generatif mengandung dua makna, yaitu yang pertama, produktivitas dan kreativitas. Bahasa adalah sesuatu yang dihasilkan penutur tanpa terikat oleh unsur bahasa itu sendiri. Kemudian keformalan dan eksplisit. Dari sudut pandang ini dapat dikatakan bahasa dikombinasikan atas unsur dasar berupa fonem, morfem, dan lain sebagainya. Chomsky ini mendasarkan teorinya atas dasar asumsi bahwa bahasa menjadi bagian dari komponen manusia dan produk khas akal manusia, karena unsur yang membedakan manusia dengan hewan adalah kecerdasannya dan kemampuan berpikirnya. Bagi Chomsky, tata bahasa merupakan sistem kaidah yang menghubungkan antara bunyi dan arti. Jadi, menurut dia, kemampuan berbahasa pada manusia itu bukanlah produk atau settingan dari alam itu sendiri, melainkan sebuah potensi bawaan manusia sejak lahir. Seorang anak dapat menguasai bahasa ibunya dengan mudah dan cepat. Mereka dapat mengenal bahasa itu sehingga ia mampu merangkai kalimat dengan tepat, meski mereka tak mungkin bisa menjelaskan ulang kepada orang lain. Jadi, menurut Noam, kemampuan itu bukanlah hasil dari pembelajaran, karena penguasaan terhadap tata bahasa sebuah bahasa bukanlah hal yang mudah dipelajari, apalagi di tingkat anak-anak. Jadi menurut dia, ya kemampuan itu memang sudah potensi seorang anak tersebut yang sudah dibawa sejak lahir gitu. Kemudian kelebihan dari teori ini antara lain, peserta didik dapat mengkreasikan bahasa sesuai dengan kaidah yang dia pelajari. Kemudian peserta didik juga mempunyai kemampuan menyusun kata-kata yang mereka biasa dengar di kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik ini mempunyai kemampuan menyusun kata-kata sesuai dengan apa yang ia sering dengar. Kayak misalkan contoh dalam pembelajaran bahasa Arab, kata hammam misalkan, mereka sedikit-sedikit menggunakan kalimat tersebut. Jika mereka akan mengucapkan ke toilet misalkan, maka mereka akan menggunakan bahasa Arab yang memiliki arti toilet tersebut. Contohnya, saya akan pergi ke toilet, dia akan menggunakan bahasa Arab sesuai yang seringnya dengar. Kemudian kekurangannya yaitu banyak peserta didik yang belum percaya diri mengucapkan apa yang dia tulis. Jadi dia mampu menuliskan apa yang sudah dia ketahui, namun dia masih belum bisa
percaya diri untuk mengucapkannya. Kemudian juga peserta didik itu mampu memahami kaidah bahasanya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, namun pengucapan lafadznya itu masih belum lancar atau masih kurang lancar seperti itu. Ya, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya silahkan dibaca makalahnya. Kemudian jika masih kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.